Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita channel Kuda Ngising. Kita di sini ngebahas apa lagi? Kita buka dengan seri 3 Red Bull Grand Prix of the America. Di sprint dulu. Sprint race. Sprint race. Maverick Vinales. Kedua Marc Marquez. Ketiga Jorge Martin. Performa Aprilia menurut gue di kota ini cukup menggambarkan bahwa sudah mulai muncul ancaman gitu. Dari tim Aprilia apa dari Maverick? Bisa dibilang menurut gue sih dari pabrikan Aprilianya ya. Buat Alex. Tapi Alex Espargaro tidak menunjukkan tajinya, apakah karena dia pembalap tua yang skillnya sudah nipis? Kalau menurut gue sih Espargaro ini belum nemu aja settingan pasnya khusus untuk dia tuh gimana. Sedangkan kalau untuk Maverick ini menurut gue dia Sudah menemukan? belum 100%, tapi 100%. 50% dia udah mulai nemu nih. Udah 2 seri ini kan. Kemarin di Portimao dia udah mulai bagus. Sayangnya terkena ada trouble. Iya. Dan sekarang kebukti di seri 3 ini dia bisa Grand Slam. Ya, sprint sama race dia juara 1. Rekor baru. Ya. Ya walaupun kita prediksi waktu itu di awal itu Aprilia kita nggak ngitungin, nggak termasuk dia bisa mengancam Ducati kan. Betul. Yang kita hitung hanya KTM. Ternyata untuk sampai seri 3 ini Aprilia cukup mengancam. Baru nyampe level cukup menurut gua. Belum mengancam. Belum yang kayak KTM tuh yang mengancam. Sampai seri 3 ini masih kandidat terkuat gitu. Sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Aprilia atau Mavericknya aja? Gue melihat sebuah mungkin paket yang cukup lengkap untuk saat ini buat Maverick dan Aprilia ini. Performanya tidak diperhitungkan di 2 seri terakhir ini. Bagi gue sih cukup mengancam ya. Ya bener kata lu. Belum termasuk mengancam sekali seperti KTM musim lalu. Mengancam Ducati. Karena kalau gue menilai Aprilia sama KTM ini tipe motor yang dia kalau ketemu sirkuit yang beda-beda karakter ini dominan cocok. Betul. Iya gak? Betul. Kalau gue melihatnya gimana track dan kondisi juga sih. Ya, tapi untuk sampai seri 3 ini ya, Aprilia sama KTM ini dia kayak mereka ini kayak nggak terlalu masalah dengan karakter track. Betul. Sejauh ini ya. Iya. Lebih kelihatan kayak cocok aja nih gitu. Betul. Cepet cocoknya. Betul. Apalagi 2 seri ke belakang ini. Ya. Cocok. Ya. Apalagi ini track kota ini banyak sirkuit, banyak tikungan kiri. Betul. Aprilia sebenarnya agak lemah ya. Ya. Jadi gue bilang ini 50% ini terutama Maverick ya. Rekor dia? Ya, dia rekor. 3 pabrikan berbeda. Ya. The only one. Maverick Vinales. Menurut gue layak sih dia. Layak. Menurut gue ya. Menurut lu akankah dia mengancam ikut perburuan gelar sampai akhir musim nanti?
Oh, kalau itu beda cerita. Menurut gua Beda cerita itu. sampai seri 3 ini belum bisa menggambarkan dia masuk kandidat Championship. Jordan atau enggak. Menurut gua. Iya, iya. Karena kita lihat nih nanti di seri keempat ini kan di Jerez nih. Jerez Spanyol. Ya, karakter khas sirkuit Eropa, kecil, sempit, tapi flowing. betul. Dia flow-nya tuh khas Eropa lah gitu. Kita lihat kalau memang KTM sama Aprilia ini bagus di sana, mungkin bisa. Terus Baik. posisi 2 ini sprint itu Marc Marquez. Marc Marquez, yes I say, Ducati. Marc Marquez, King of Kota, Ex King of Kota. ex King of Kota, hampir saja hampir saja menduduki tahtanya kembali dengan motor yang lebih mumpuni, skill sang juara dunia 8 kali, hampir sesuai prediksi Ana pribadi. Dia akan mendominasi di kota ini. Jadi menurut lu Marc Marquez sprint posisi 2 itu udah wajar? Wajar dan layak menurut gua, karena ex King of Kota dan ex juara dunia 8 kali. Kalau untuk posisi 3 Jorge Martin sprint ya, Sprint. Sprint Jorge Martin. So far 3 seri ini dia orang paling pintar. Wajar dia sekarang ada di peringkat 1 championship. ya. Dia orang paling pintar. Berstrategi. Selalu ya. Selalu. Sampai saat ini ya. Ya, sampai seri 3 ini. Sampai seri 3 ini dia orang yang paling pintar berstrategi. Belum ada yang mampu menyaingi strategi dia. Even itu sang juara dunia bertahan, Pecco Bagnaia, apalagi Marc Marquez. Dia di atasnya. Kalau untuk sang juara bertahan ini kenapa dia bisa ke-8 menurut lo? Kok bisa gitu? Pertama yang gua baca dia punya masalah. Kedua dia nggak nemu settingan. Ketiga menurut gua sepertinya dia udah tidak punya hasrat lagi mungkin, atau hanya bertahan 2 musim saja on fire-nya. Justru Lenovo yang jadi terdepan malah teammate-nya. Bastian ini ke-6 ya di sini. Iya, 2 seri terakhir ini Portimao dan Kota ini Bastian ini selalu berada di atas sang juara dunia bertahan. Menurut lu? Tapi gua denger gosip sih ya opini lu bener soal Pecco tadi. Dia bukan karena hasratnya udah nggak ada. Apa karena dia merasa safe? Apa karena dia merasa safe? Karena kontraknya sudah diperpanjang 2 tahun sampai 2026 bersama Ducati Lenovo? Bukan. Tapi gosipnya tuh Pecco ini masih ingin bersama Enea Bastian ini. Bukan. Gosipnya tuh dia ngalah. Untuk Enea? Untuk Enea sama Jorge. Biarin mereka berdua saingan. Why? Mengapa seorang? Ya dia nggak mau ganggu aja. Biarin itu duaan yang rebutan seat buat satu pabrikan. Gosipnya sih kayak gitu ya. Maksudnya kalau sekiranya dia pas lagi balap itu nggak bisa untuk
di depan mereka berdua, Peko nggak akan maksa. Biarkan mereka bertarung. Ya, lebih ngalah di situnya bukan karena dia pengen Enea atau Martin, bukan. Dia lebih pengen netral. Selama dia tidak mampu. Ya, kalau dia sekiranya mampu, ya dia pasti akan melawan itu duaan. Berusaha menjauh dari itu duaan. Nah, menghindari duel tapi. Iya, menghindari duel dengan Enea atau Martin. Nah, karena biar mereka sendiri yang menentukan teammate-nya dia. Ya, biarin hasil di track yang membuktikan. Ya, gosip sih katanya kayak gitu. Manuk akal. Gosipnya. Terus kita pindah ke race-nya. Race. Wow. Menurut gua sih wow. Karena Ducati ini hampir semuanya aneh gitu. Hampir semua aneh. Pabrikan ya. Pramac atau Lenovo ya. Oke. Dari awal race itu Pecco, Martin, Marc Marquez. Ya, dominan gitu. Dominan di awal. Ya, di awal. Iya gak sih? Iya. Tapi entah Pecco, entah Martin tuh setelah kira-kira 6-7 lap itu kendor gitu. Betul. Apa karena bannya salah, pakai soft, atau kena ban goib dua-duanya? Menurut gua, pertama mungkin karena salah ban, tapi balik lagi kan, ban itu gimana pilihan rider kan, disesuaikan dengan rider juga. Sedangkan juara podium 1, podium 2-nya medium. Ya. Dan sisanya medium soft. Enea termasuk pakai soft dia. Medium soft. Ya. Kecuali Marquez ya. Dia medium kan? Medium. Aneh gitu kalau menurut gua. Menurut gua mungkin karena balik lagi ya, Pecco kan sering bilang kalau di FP itu dia mencoba semua kompon ban yang bagi feeling dia yang tepat, dia akan pilih di race. Mungkin untuk Pecco ya, terutama sang juara dunia bertahan, menurut gue dia lebih dapat feel-nya dengan medium soft. Karena di sprint race-nya dia pakai medium ya? Betul. Jadi di race-nya menurut lo lebih baik hasilnya dia kelima gitu, karena dia pakai medium soft gitu? Betul. Kalau dia pakai medium malah bisa lebih jelek dari yang hasil sekarang. Betul, karena dia nggak dapat feelingnya kalau pakai medium. Jadi menurut lo ini udah hasil maksimal dia? Udah hasil maksimal. Untuk di kota? Untuk di kota race ya. Karena dia komen pun katanya gejala chatternya itu masih ada ya? Masih. Entah Martin, entah Pecco itu keluhannya sama kan? Betul. Tapi kalau menurut gua ya, kalau untuk Martin beda dengan Pecco. Martin sedikit miss strategi. Kok bisa? Menurut gua dia sedikit miss strategi. Dia sampai 3 seri saat ini dia hanya memikirkan Pecco yang akan menjadi saingannya dia. Makanya dia akan berusaha selalu mengikuti apa yang Pecco lakukan. Pilihan Pecco apa akan berusaha samain. Nah, gue bilang miss di situ karena dia hanya melihat Pecco. Yang kemungkinan akan menjadi saingannya sampai akhir musim nanti. Dia tidak melihat Vinales, tidak melihat Marc Marquez, tidak melihat Pedro Acosta.
menurut gua sedikit missnya di situ. Terus pertanyaannya, terus berstrategi yang perfect itu seperti apa? Lihatlah Marc Marquez. Apa yang bikin? Dia kan medium res. Ya. Mungkin menurut gue ya, mungkin kalau dia memilih medium seperti Marc Marquez, mungkin podium 2, podium 3 akan dia dapat Jorge Martin. Mungkin ya. Missnya hanya di situ aja. Kalau soal strategi balap, dia masih di atas rata-rata. Tapi kalau untuk strategi pemilihan ban dan lain-lain, mungkin dia agak sedikit miss di situ. Sampai saat ini. Kalau soal Bastian ini gimana? Dia awal-awal balap kayak ngejaga ban gitu. Bener aja kan? Di akhir-akhir dia malah bisa fight gitu. Betul. Terus jadi ketiga kan? Jadi ketiga. Ini yang lu bilang di podcast seri kemarin itu, lu bilang dia udah mulai strategi ini menurut lu? Betul. Ini cara dia berstrategi. Entah itu pemikiran dia untuk bertahan di Lenovo atau tidaknya ya. Terlepas itu dari dia mau bertahan atau tidak. Jadi menurut lu layak nih Bastian ini posisi 3 nih kemarin? Sangat layak. Karena strategi dia yang udah mulai bagus gitu. Sangat layak. Sangat layak. Karena Jorge Martin kedodoran juga kan nge-push. Bastian ini yang selalu bertahan dan akhirnya bisa ambil posisi 3. Kalau Pedro Acosta gimana nih? Lu kan kemarin bilang Pedro Acosta ini untuk musim ini nggak bisa stabil gitu. Belum stabil sampai pertengahan musim gue bilang. Iya untuk musim ini maksudnya sampai pertengahan musim. Ya, dia akan stabil setelah pertengahan musim. Nyatanya tapi di awal ini dia sudah. Ya, itu dia udah back to back loh. Podium. Seorang Marc Marquez pun tidak bisa back to back. Ya. Podium di awal karir MotoGP-nya. Gimana tuh? Menurut itu gua udah cukup menggambarkan belum menurut lo seorang Pedro Acosta ini musim ini untuk ya hasil akhirnya mungkin 5 besar lah ya kalau menurut gua. Hasil akhirnya? Menurut gua dia akan menggantikan Marco Bezzecchi. Berarti menurut lo dia bisa masuk 3 besar gitu? Iya. Wow. Dia akan masuk 3 besar. Tapi sampai seri 3 lu udah ngambil kesimpulan itu. Betul. Lu tahu kenapa gue bisa ngomong begitu? Kan di seri-seri sebelumnya gue pernah ngomong dia akan stabil di pertengahan musim ke akhir. Ya. Tapi gue juga pernah bilang kan kalau MotoGP ini butuh icon yang baru. Kalau lu bilang kenapa dia stabil? Banyak faktor. Satu aja faktornya apa? Gua nggak bisa bilang itu satu faktor. Ya maksudnya sebutin salah satu aja. Salah satunya ban goib. Salah satunya ban goib. Tapi terlepas dari ban goib atau enggaknya, faktor selanjutnya terlepas dari ban goib karena dia di TRS. Skill jadi menurut lu ya? Skill. Didukung dengan ban goib. Pede amat lu itu ban goib. Dia masih muda. MotoGP butuh icon baru. Dan kebetulan dia berasal dari negara Spanyol. Jangan baper ya, pendukung negara
Spanyol ya memang begitu keadaannya. Ini akan menjadi persaingan Spanyol dan Italia sampai beberapa tahun ke depan. Atau mungkin akan didominasi Spanyol. Who knows? Selalu, karena jenjang pembalap di Spanyol tuh bagus. Betul. Tempat latihannya banyak, Betul. sekolah balapnya banyak. Dan menurut gue nggak manja juga seperti orang Itali. Ya, didikan mentalnya Sangat bagus. Berbeda sekali menurut gue. Marc Marquez gimana nih? Race sesuai prediksi ini sih. Waktu itu yang si Pete Bearer ngomong, kita kalau ngedatengin Marc Marquez, kalau dia nggak bisa kenceng atau dia ada sesuatu, pasti dia nyalain motornya. Di kota dia jatuh nyalahin motornya yang berasa aneh. Rem depan bermasalah. Nggak bisa ngerem. Kalau menurut gua, udah-udahan lah, udah cukup. Apanya yang sudah dicukupkan? Marc Marquez ya? Adaptasinya kurang, menurut gua ya. Menurut lu? Ya, bukan karena gua nggak suka Marc Marquez, tapi lebih ke ya mungkin efek dari cedera dia, sensitifnya jadi kurang atau gimana. Dan seperti yang tadi kita bahas kan, motor Ducati ini manual booknya harus sesuai. Betul. Tidak bisa seperti orang Marc Marquez yang setipu dengan Pedro Acosta. Ya, menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Apakah emang bener gara-gara faktor rem atau ada human error? Kemungkinan besar sih human error. Dia terlalu terpressure dengan King of Kota is back. Ya. Karena dia janji podium kan? Janji podium. Apalagi dia senang banget di sprint juara 2. Dan gue yakin dia pun yakin di race dia akan bisa juara 1. Bersaing dengan Vinales. Ya itu kebukti kan? Tapi dia kebukti bisa beban paling depan, ternyata malah jatuh. Betul. Berarti itu di kota menurut gua ya musuhnya Marc Marquez dirinya sendiri. Ya. Mungkin 30% lah faktor rem. Betul. Tapi ego yang lebih tinggi, pressure diri sendiri ya. Menurut gua ya. Pun dengan gua setuju. Baik, kita tutup saja untuk seri kota Amerika. Kita ketemu lagi seri 4 beres Spanyol tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.